Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Berapa yang siap menerima pengurapan yang baru dari Tuhan? Sekali lagi lambaikan tangan saudara, kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini kami percaya ada pengurapan yang baru yang akan mengubahkan, yang akan menerobos kehidupan kami pada malam hari ini. Karena itu kami buka hati, kami percaya sesuatu yang besar terjadi pada malam hari ini. Karena kami menyembah Tuhan yang ajaib dan besar. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari semua dengan sukacita. Mari bersama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari bersama angkat tanganmu katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semua dengan sukacita. Come on church. Woo! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on you guys, church. Woo! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus Raja mulia. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan pada malam hari ini. Mari bersama jemaat Tuhan, angkat tanganmu katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber. Lebih keras lagi. Berkuasa, memerintah selama. Are you ready church? Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama serukan namanya, Raja mulia. Haleluya.
Yesus hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Boleh lambaikan tangan tinggi Bapak Ibu Saudara. Sorakan bersama haleluya. Boleh lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama nyanyikan dengan segenap hati. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Kau yang percaya sama-sama melompat bagi Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama nyanyikan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Amin. Berkat-Mu turun atas. Dengan iman nyanyikan Bapak Ibu Saudara. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Amin. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kau yang percaya tanganmu dipegang oleh Tuhan, sama-sama kita bertepuk tangan tinggi di atas kepala kita. Oh, oh. Sorak-sorai pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Oh, oh, amin. Oh, kami percaya dengan segenap iman kami. Besar kejayaan-Mu. Amin. Sama-sama kita melompat bagi Tuhan. Oh. Oh. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Amin, amin. Silahkan duduk saudara. Percaya bahwa sampai hari ini Tuhan kita, Tuhan yang sanggup menolong dan menyembuhkan, memulihkan setiap saudara. Percaya, katakan amin. Makasih Roh Kudus, Kau hadir, Kau jamah, Kau lawat setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Kasih setiamu terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh,
senang pagi Tuhan jago kasih sayang di dalam hidup salibmu tebus bebaskanku sembuhkan aku ku berjalan Mujizat ku alami sekarang ini. Mari sama-sama katakan Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebus, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebus, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Saudara sendiri naikkan pujian ini, katakan Engkau Tuhan. Sama-sama Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Raja, kasih sayang. Salibmu tebus, bebaskan, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebus, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu
Mari berkata-kata dalam bahasa roh. Sikira lama takara lama syara lama syara. Sikira lama 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 lama. Yesus, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya bagiku. Mari sembah, angkat suaramu, angkat hatimu. Oh, lama terus, saudara, terus. Salibmu sudah tebus kami, Kau sudah bebaskan kami, Kau sembuhkan aku Tuhan. Malam hari ini aku percaya mujizat-Mu, aku percaya mujizat-Mu, aku percaya kasih sayang-Mu melimpah di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah. Kau hapus setiap tetesan air mata anak-anak. Hiburkan hati yang sedih, hiburkan hati yang susah. Kuatkanlah setiap anak-anakmu malam hari. Hati ini untuk menyembahmu, jiwa ini merindukan Engkau, hidup ini percaya padamu, Yesus Tuhan Rajaku. Hati ini untuk menyembahmu, jiwa ini merindukan Engkau, hidup ini percaya padamu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari yang percaya Yesus adalah Raja, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus, Yesus, penyembuhku. Yesus, Yesus, Kau pemulihku.
Yesus, Tuhan Rajaku. Hati ini, mari angkat tanganmu, angkat hatimu, sembah, sembah, sembah. Oh, ralabasyaralala. Merindukan Engkau hidup ini, percaya padamu, Yesus, Tuhan Rajaku. Panggil nama Yesus. Yesus, Bisa lebih kuat lagi. Kau banyak. Yesus, Yesus. Amin. Hati ini untuk menyembah jiwa ini, merindukan Engkau hidup ini, percaya padamu, Yesus, Tuhan Rajaku. Hati ini untuk menyembah jiwa ini, merindukan Engkau hidup ini, percaya padamu, Yesus, Tuhan Rajaku. Hati ini untuk menyembahmu, jiwa ini merindukan Engkau hidup ini, percaya padamu, Yesus, Tuhan Rajaku. Hati ini untuk menyembahmu, jiwa ini merindukan Engkau hidup ini, percaya padamu, Yesus, Tuhan Rajaku. Hati ini untuk menyembahmu, jiwa ini merindukan Engkau hidup ini, percaya padamu, Yesus, Tuhan Rajaku. kurang lebih 2 bulan lalu saya saat teduh, saya dapat melodi dan saya dapat kata-kata dari lagu yang saudara baru nyanyikan. Dan waktu itu saya sedang kurang enak badan karena kecapean. Bahkan kemarin pun saya datang ke tempat ini juga salah makan sehingga emah, lambung sakit, sering kali ya capek gitu saudara. Dan di satu sisi saya ingin melayani Tuhan, satu sisi badan capek. Lalu saya cuman ngomong Yesus, 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 Yesus. Dan saya katakan Tuhan, Kau penyembuhku, Kau pemulihku. Aku tahu hati ini untuk nyembah Tuhan, jiwa ini untuk terus rindu sama Tuhan. Hati dan hidup ini harus terus percaya sama Tuhan. Apapun tantangan, pergumulan, kesulitan, percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus.
Dan saudara harus ketahui, orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Orang yang berharap tidak akan dikecewakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Boleh lebih meriah lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus yang adalah juru selamat kita satu-satu. Kalau malam hari ini engkau sedang sedih, sedang susah, sedang sakit, sedang terbelenggu hutang. Bahkan besok saudara nggak tahu mau makan apa, nggak ada kerjaan. Saudara, satu hal, ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus yang sanggup memelihara hidupmu. Sekalipun kau jatuh tidak akan dibiarkan tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang saudara. Dalam nama Yesus, apapun pergumulanmu, terima pertolongan daripada Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Mari kita bangkit berdiri. Saat ku berdoa, ku percaya aku ditolong Tuhan. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat percaya, aku ditolong Tuhan. Jemaat sendiri katakan mujizat, mujizat, sungguhnya. Panggil nama Yesus. Percaya ada kuasa kesembuhan. Penyakitmu disembuhkan. Rumah tanggamu disembuhkan. Keuanganmu disembuhkan. Amin. Sama-sama. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Amin, amin, amin. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku
Tuntunlah kami sekarang dengan firman sebelum kami terima urapan baru. Kami siap mendengarnya dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua katakan, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Baik saudara, sebelum kita terima pengurapan, saya ingin menyampaikan tentang sosok yang bernama Daud. Saudara tahu bahwa setiap pengurapan yang Tuhan berikan kepada umatnya itu akan menghasilkan perkara-perkara besar yang penuh kuasa. Orang yang diurapi itu ada hasil perkara besar. Gereja ini setiap bulan melakukan pengurapan minyak untuk kepada jemaat diurapi agar jemaat tahu pentingnya pengurapan dan betapa kita memerlukan urapan Tuhan dalam hidup kita. Katakan bersama saya perlu urapan Tuhan. 1, 2, 3, saya perlu urapan Tuhan. Nama dari Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Kata Kristus itu artinya adalah yang diurapi. Jadi sosok Yesus, manusia Yesus di bumi adalah manusia yang diurapi. Bahkan namanya dilekatkan ke pribadi Yesus. Yesus Kristus. Kalau dalam nama Ibrani Yesua Hamasyah. Masyah itu juga artinya diurapi. Jadi Yesua yang diurapi. Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Jadi betapa pentingnya pengurapan itu. Kalau Yesus saja perlu pengurapan, pengikutnya kita juga perlu diurapi. Nah sekarang sosok yang bernama Daud ini merupakan salah satu contoh yang hidupnya berubah drastis setelah menerima pengurapan Tuhan. Daud menerima 3 pengurapan. Urapan pertama Daud ketika dia masih remaja, di 1 Samuel 16 ayat 13, lalu Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu sampai seterusnya roh Yahweh berkuasa atas Daud. Dan seterusnya. Pengurapan pertama Daud diterima saat Daud sebagai seorang gembala. Menariknya saudara, waktu itu Daud tidak dianggap, diabaikan oleh manusia, bahkan oleh saudara-saudaranya maupun orang tuanya. Tetapi ternyata dia diurapi, dipilih oleh Tuhan. Setelah itu Daud menghadapi, menaklukkan musuh Goliat. Ini adalah hasil pengurapan dalam skala lokal. Dia mengatasi Goliat, itu urapan pertama. Urapan kedua, kalau sudah membaca di 2 Samuel 2 ayat 4, orang-orang Yehuda tiba, di sana mereka mengurapi Daud menjadi raja atas kaum Yehuda. Mereka memberitahu Daud bahwa orang-orang Yabes Gileadlah yang menguburkan Saul. Saudara perhatikan pengurapan Daud yang kedua ini terjadi setelah Saul mati. Daud diurapi menjadi raja atas Yehuda. Ini pengurapan, hasil pengurapan skala regional. Tadi lokal, ini sekarang regional Yehuda. Urapan yang ketiga saudara. Di 2 Samuel pasal 5 ayat 3, maka datanglah seluruh tua-tua Israel menghadap raja di Hebron dan Raja Daud membuat perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Yahweh. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Diurapi jadi raja atas Israel. Skalanya bukan lokal, regional, tapi ini skala nasional, seluruh negeri. Siapa dari antara saudara ingin alami perubahan hidup, ingin hidupnya alami peningkatan dalam menghadapi apapun
ada roh Tuhan tinggal di dalam kita, menyertai, menuntun kita, itu cukup saudara. Sebab roh yang diberikan di dalam kita itu roh yang sama yang pernah membangkitkan Yesus dari antara kematian. Itu roh yang sama diberikan kepada kita, mengurapi kita. Sebab itu siapapun saudara mesti paham, aku perlu diurapi. Katakan bersama saya, aku perlu diurapi. 1, 2, 3. Aku perlu diurapi. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Daud setelah dapatkan pengurapan itu. Hasilnya seperti apa? Siapa rindu hidupnya diubahkan oleh Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kalau Tuhan yang mengubahkan menjadi baik, lebih baik, menjadi sangat baik. Sebab itu seperti contoh Daud diurapi, biarlah saudara juga alami hasil peningkatan yang Daud alami, kita alami. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara tentang akibat pengurapan yang Daud dapatkan itu. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Saya undang Pastor Magdalena untuk menyampaikan yang pertama dan kedua. Silakan. Ya, shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, menyambung pemberitaan firman kabar baik yang disampaikan oleh Gembala Senior. Thank you Pastor for this opportunity. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Daud dan Roh Kudus. Yang pertama, Daud menjadi sosok yang pemberani. Katakan bersama saya, pemberani. Daud menjadi sosok yang pemberani. Di 1 Samuel 17 ayatnya ke-32 hingga 33. Daud berkata kepada Saul, biarlah tidak satupun semangat manusia yang runtuh karenanya. Saudara perhatikan ayat ini, semangat itu bisa runtuh. Bisa karena kena serangan cemoohan, serangan racun pikiran, dan hal lainnya. Intimidasi, semangat itu bisa runtuh. Bahkan yang diserang iblis pertama kali pada saat ini, itu bukan dia menampakkan diri sebagai hantu gitu ya, terus kita takut. Tetapi yang pertama kali diserang iblis itu adalah semangat kita. Dia pintar sekali mengintimidasi. Oleh karena itu di ayat ini dikatakan, Daud berkata kepada Saul, biarlah tidak satupun semangat manusia yang runtuh karenanya. Hambamu ini akan pergi dan bertarung dengan orang Filistin itu. Saul berkata kepada Daud, engkau gak akan sanggup melawan orang Filistin itu untuk bertarung dengannya. Karena engkau masih muda. Sedangkan ia, Goliat, adalah prajurit perang sejak masa mudanya. Ketika semua orang takut dengan Goliat, bahkan Saul pun meremehkan Daud. Daud dengan berani berkata, aku akan pergi dan bertarung dengan Goliat itu. Kalau saudara lihat ini anak kecil nekat kah? Atau over pede kah? Atau bagaimanakah? Tetapi bahkan pada saat pertarungan itu Daud tidak mau memakai baju pelindung perang. Hanya membawa apa saudara? Umban dan batu, ketapel dan batu. Kita baca di 1 Samuel 17 ayatnya ke-50 dan 51. Pada akhirnya apa yang terjadi? Demikianlah Daud menang atas orang Filistin itu dengan umban dan dengan batu, dengan apa yang ada padanya. Ia memukul kalah orang Filistin itu serta membunuhnya dengan tanpa pedang di tangan Daud. Lalu Daud berlari dan berdiri di atas orang Filistin itu serta mengambil pedangnya, lalu mengeluarkannya dari sarungnya dan membunuhnya. Ia memenggal lehernya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, mereka pun akhirnya melarikan diri. Karena melihat di mana asal anak kecil ini, Daud, dari mana datang keberanian ini. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan,
hal ini akan sangat menjadi mustahil jika tidak ada roh Tuhan ada atas Daud. Yang percaya katakan amin. Daud anak kecil, masih muda, tidak diperhitungkan. Tetapi ada urapan Tuhan pada Daud. Membuat dunia membungkam semua mulut orang yang ragu dan mencemooh. Daud dipenuhi Roh Kudus. Daud memiliki keberanian melawan Goliat. Yang saudara tahu sendiri Goliat itu raksasa. Ketika Daud dipenuhi Roh Kudus, Daud sanggup membunuh Goliat dan memenggal kepalanya. Itu kisah Daud dan Goliat. Raksasa yang dihadapi. Bukan hanya dihadapi Daud saja, tetapi seluruh bangsa Israel pada saat itu, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat contoh di perjanjian baru. Murid-murid yang awalnya penakut, gimana nggak penakut ya? Murid-murid selalu bersama Yesus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bersama Yesus dimuridkan, diberikan arahan, melihat mujizat-mujizatnya. Melayani bersama-sama, lalu tiba-tiba Yesus mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Dan masa-masa setelah itu mereka hidup dalam persekusi, pengejaran. Gimana bisa murid-murid gak jadi penakut? Tetapi murid-murid yang awalnya tadi itu penakut, setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi pribadi yang sangat pemberani, saudara. Di Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-31, setelah berdoa, guncanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Elohim dengan berani. Bahkan sampai banyak murid menjadi martir demi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini saya berada di mimbar ini bertanya kepada saudara. Siapakah saudara? Coba lihat kanan kiri saudara. Siapa kamu? Siapakah saudara? Siapakah saudara? Saya mau berkata kepada saudara, mungkin saat ini ada yang meremehkan saudara. Mungkin saat ini ada yang mencemooh saudara. Mungkin saudara bahkan dianggap muda, dianggap tidak mampu, tidak diperhitungkan. Mungkin bahkan your inner self, saudara memiliki suatu rasa takut, anxiety, enggak pede dalam menghadapi apapun. Namun percayalah bersama Roh Kudus, percayalah saudara tidak akan pernah sendiri. Kita akan sanggup melakukan perkara besar. Kita akan sanggup membunuh raksasa-raksasa pergumulan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Lebih meriah lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Pemberani, be brave, be bold. Jadilah pemberani. Malam ini adalah ibadah pengurapan. Saudara, saya ada sebuah ayat yang menguatkan saya. Ini sedikit kesaksian ya saudara. Mungkin ada teman-teman dekat saya yang juga sudah pernah mendengar kesaksian ini. Pastor mungkin sepertinya lupa kesaksian ini. Tetapi pada saat itu di ibadah pengurapan seperti ini saudara, biasanya kita pada maju ke depan. Saat itu suami saya dan saya pergi di kapal pesiar. Lalu pada saat trip di kapal pesiar itu, suami saya biasa gayanya Ji. Beliau bilang, oh saya dulu waktu masih muda, gaya bisa naik sepatu roda, begitu. Oh ya, masa? Iya, lah tapi ini ice skating bukan sepatu roda, bisa enggak? Ah gampang Ji, sama Ji tekniknya. Oke, kita coba yang jago sepatu roda ini. Akhirnya dia coba ice skating saudara. Wah ya lumayan oke lah, masih ada sisa-sisa sedikit kejayaannya bermain sepatu roda. Tetapi akhirnya karena dia terlalu ngebut saudara, sampai dia jalan sepatu roda, ternyata lupa ngerem saudara. Nggak tahu caranya berhenti, nggak tahu caranya ngerem. Akhirnya yang terjadi dia menabrakkan dirinya sendiri di tembok ice skating itu. Dan dia menahan dirinya dan akhirnya bahunya berbunyi krek seperti itu. Waduh, dan setelah itu yang terjadi adalah dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya karena tangan kanannya retak.
Tangan kanannya itu cuma bisa diangkat seperti ini, nggak bisa lebih tinggi lagi. Jadi setelah kami pulang ke Indonesia, kalau ambil karcis mobil itu kan biasanya kaca turun, ngambil karcis mobil gitu ya saudara ya. Nggak bisa, harus buka pintu, ngambil karcis mobil. Angkat koper, pergi di bandara, nggak bisa saudara. Untung beliau memiliki istri yang gagah perkasa seperti saya, agak kuli gitu ya saudara ya. Saya bisa angkat-angkat kopernya. Bahkan kemarin waktu kami trip ke YHS Balikpapan bersama senior pastor dan Pastor Andi Simon melayani bersama. Beliau kaget ngelihat, loh kamu kok angkat-angkat koper sendiri? Oh sudah biasa pastor, pernah jadi kuli hampir 2 tahun, suami saya nggak bisa ngangkat-ngangkat koper. Dan setelah itu dicek, lalu ada surat rujukan bahwa rumah sakit di sini tidak bisa mengoperasinya. Karena itu sudah retakan, karena kan MRI segala macam, dan harus dirujuk ke rumah sakit Jakarta untuk operasi. Karena kalau tidak dioperasi akan menjadi infeksi. Dan infeksi itu kalau menyerang ke jantung, dead end. Akhirnya pada saat ibadah pengurapan seperti ini, kami memilih untuk diurapi terakhir. Karena mau minta doa, izin pamit ke Jakarta untuk operasi. Sudah bawa surat pengantar, karena tidak bisa ditangani di sini. Begitu ke Pastor Ishak, doa kami kira, ya operasinya sukses dan lain sebagainya. Tetapi nunggu lama, ternyata yang keluar dari mulut beliau adalah Roh Kudus berbicara bahwa sebaiknya tidak usah operasi. Bayangkan saudara, saya ini mau percaya hal di atas kertas atau Roh Kudus yang berbicara melalui gembala senior. Lalu yang terjadi diurapi. Dan setelah pengurapan itu saudara, lambat laun, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan mungkin pemulihannya sekitar hampir 1 tahun lebih sedikit lah. Suami saya bukan hanya bisa angkat tangan ini, tetapi bisa begini, bisa angkat tangan, bisa merdeka, dan sekarang bisa ngangkatin koper saya lagi saudara. Lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang saya pegang di Yesaya 10 ayat 27. Pada hari itu akan terjadi, bebannya akan terlepas dari bahumu, dan kuknya akan terlepas dari lehermu, dan kuk itu akan hancur karena minyak urapan. Ada kuasa Tuhan Yesus dan mujizat masih terjadi sampai malam ini. Jadi jika saudara takut, seperti waktu itu yang saya hadapi, saya takut saudara, tetapi di dalam nama Yesus, Roh Kudus lebih berkuasa. Ada Yesus, Tuhan. Segala dokter, segala tabib, Dia adalah penyembuh dan pemulih kita. Amin. Amin. Ya boleh tepuk tangan lagi saudara. Ekspresif kalau dengan Tuhan. Yang kedua, Daud bukan hanya pemberani. Tetapi Daud juga adalah seorang penyembah. Pemberani berani tampil di depan. Penyembah, dia berani untuk ada saat teduh pribadi, di saat tidak ada seorang pun yang melihat saudara. Daud adalah penyembah yang hebat. Daud tahu ketika Daud ada dalam masalah, ketika Daud ada di dalam bahaya, Daud refuge-nya, pengungsiannya yang dicarinya itu adalah Tuhan, dengan menyembah Tuhan. Dan ketika Daud terdesak, ketika Daud terjepit, kelihatannya tidak ada jalan keluar lagi, Daud langsung memuji Tuhan. Amin. Bukan nanya kanan kiri. Enggak, tapi dari atas, dari Tuhanlah datang pertolonganku. Daud langsung memuji Tuhan. Daud langsung bermazmur kepada Tuhan. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Tiba-tiba pertolongan itu bisa langsung tiba. Ada 2 kisah yang mau saya ceritakan dengan cepat ya. Dan ini yang ngejar-ngejar Daud, yang kalau orang Jawa bilang mulong-soro Daud, membuat Daud berada dalam situasi yang tidak enak. Itu bukan orang lain, orang dekatnya sendiri. Yang pertama cerita tentang Raja Saul. Ketika Raja Saul mengejar Daud, saat itu Daud itu ada di gunung batu. Saul mengejar dari sisi gunung sebelah sini dan Daud di sisi gunung sebelah sana. Lalu Daud akhirnya terdesak di lembah yang curam.
tidak ada jalan keluar. Dan Saul sudah hampir mengepung Daud. Yang dilakukan Daud apa? Daud memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan mengubah segala sesuatunya. Kalau saudara baca Bible menceritakan bahwa tiba-tiba ada orang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, Saul, segeralah mundur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Akhirnya Saul yang tadi mengejar Daud, akhirnya dia berhenti ngejar Daud. Dan Saul berbalik dan pergi menghadapi orang Filistin. Tiba-tiba sesuatu yang terjadi saudara. Jadi kalau saat ini saudara terdesak, saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Nyembah saudara, nyembah. Berlutut, nyembah, menangis sama Tuhan. Bukan telepon kanan kiri, telepon backingan, cari teman, cari bolo. Tetapi Tuhan. Amin saudara. Itu Saul, peristiwa yang lain. Absalom, saudara tahu Absalom siapa? Coba saya tanya dulu, kalau Saul siapanya Daud? Maituanya. Ya, mertuanya. Kalau Absalom siapanya Daud? Ya, orang lain atau bukan itu? Bukan, keluarga sendiri saudara. Peristiwa yang lain ya, orang dekat, Absalom, anaknya Daud, hendak merebut tahta Daud. Salah satu penasehat Absalom yang bernama Ahitofel. Ya, jadi hati-hati sama pembisik, hati-hati sama yang menasehati saudara. Belum tentu itu adalah pure dari Tuhan. Bisa jadi itu they have their own personal agenda. Ahitofel ini memberikan nasihat kepada Absalom supaya mengejar Daud dengan membawa 12.000 orang. Gak main-main saudara, bukan 300 orang, 12.000 orang. Tapi yang terjadi, Daud tidak mau melawan anaknya sendiri. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Daud bukan gak bisa melawan anaknya, tetapi Daud tidak mau. Dia tidak mau melawan anaknya sendiri. Yang Daud lakukan apa? Daud kembali lagi menyanyikan mazmur, menyembah. Dan akhirnya Tuhan mengubahkan situasinya. Tuhan membuat Absalom mendengarkan penasehatnya yang lain. Kalau tadi penasehatnya yang agak jahat tadi siapa namanya? Ahitofel. Penasehatnya yang lain ada namanya Husai. Sehingga akhirnya menggagalkan kejahatan Ahitofel. Jadi saudara, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, mari kita belajar 911 kita. Emergency call kita, bukan mencari siapa, tetapi mencari Tuhan. Belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Percayalah bahwa rancangan yang buruk akan Tuhan ubah. Mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Lebih meriah lagi untuk Tuhan saudara. Amin. 1 Samuel 16 ayat 13 ketika Daud diurapi. Lalu Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu sampai seterusnya, roh Yahweh berkuasa atas Daud. Lalu Samuel bangkit kemudian pergi ke Rama. Ya, ini diurapi. Demikianlah yang terjadi. Ya, ketika Daud sudah diurapi, roh Yahweh ada atas Daud. Ada power, ada kuasa di situ. Dan ini ketika ada roh ilah-ilah lain ada pada Saul, maka Daud segera mengambil kecapi dan memainkannya dengan tangannya. Maka Saul merasa lega kembali dan keadaannya menjadi baik. Dan roh yang mengganggunya itu pergi daripadanya. Nah, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Yang percaya katakan amin. Ketika Daud setelah diurapi dan roh Yahweh ada padanya. Saat Saul tadi diganggu roh jahat. Daud memainkan kecapi, maka pergilah roh jahat itu. Di 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Elohim anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan mereka. Sebab roh yang ada di dalam kamu
jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara jangan pernah terkecoh dengan ceritaan mitos, dengan hal-hal gaib. Karena roh yang ada di dalam diri saudara dan saya itu jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Amin. Yohanes 4 ayat 24. Elohim itu roh dan mereka yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara saat ini, bukan hanya saat ini saja sebetulnya, karena di dunia ini sementara. Suatu saat nanti di kekekalan, yang kita lakukan adalah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya, haleluya kepada Tuhan. Jadilah penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Alami hadirat Tuhan lipat kali ganda dalam tahun ini. Ketika engkau mengalami hadirat Tuhan, ada keajaiban penuaian saudara. Kitab Yoel berkata, aku akan menggantikan tahun-tahunmu yang habis dimakan belalang, dimakan hama. Dan bukan hanya digantikan saja, tetapi Tuhan akan memberkati engkau lebih lagi, double portion. Sampai engkau merasa kenyang. Dan kau bisa memuji Yahweh Elohimmu yang telah berbuat baik kepadamu. Mari kita berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan. Sebelum saya kembalikan ke Pastor Yusak, kalau saudara di sini mungkin memiliki interpersonal relationship dengan Tuhan, deep, intimasi pribadi. Saya ada foto mungkin bisa ditayangkan, ini hanya contoh aja, nggak perlu ditiru. Nah ini my personal altar doa saya di kamar saya. Di lantai ada karpet, itu kaki Dian, biasanya saya juga sama aromaterapi hanya untuk itu aja sih. Konsentrasi aja, bukan dikultuskan. Tetapi malam hari ini di pengurapan tanggal 22 April ini, saya benar-benar memotivasi saudara untuk memiliki saat teduh, intimasi yang benar-benar dengan Tuhan. Karena Daud, dia bisa menjadi pemberani, Daud juga dia adalah seorang penyembah yang luar biasa. Dan yang ketiga, Daud adalah seorang pemenang. Kami persilakan kepada senior Pastor Yusak untuk melanjutkan. Amin, Tuhan amin, berkati. amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan tadi betul-betul menjadi kenyataan buat penyampai firman juga, menjadi berani menghadapi apapun kesulitan, tantangan, dan kesempatan pelayanan, dan juga menjadi penyembah. Dulu-dulu sering nulis lagu loh, sekarang nggak pernah nulis lagu lagi. Oke saudara, dan yang ketiga, Daud menjadi pemenang. Kalau di 1 Samuel 18 ayat 7, para wanita bernyanyi bersautan sambil menari. Saul telah membinasakan beribu-ribu musuhnya, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu musuhnya, berlaksa-laksa itu puluh ribu. Saul membinasakan ribuan, Daud berpuluh-puluh ribu. Ribu dengan puluhan ribu itu jauh, saudara. Orang yang diurapi Tuhan memang beda. Dan hal itu membuat Saul iri. Kalau saudara membaca di 2 Samuel 8 ayat 14, ia menempatkan pasukan pendudukan di seluruh Edom. Di seluruh Edom ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan dan seluruh orang Edom menjadi hamba-hamba Daud. Yahweh memberikan keselamatan dan kemenangan bagi Daud kemanapun ia pergi. Kemanapun Daud pergi diberi kemenangan. Itu luar biasa. Ayo ganti kata Daud, ganti nama saudara. Kemanapun Daud pergi diberi kemenangan. Kemanapun 1, 2, 3, kemanapun Yusak pergi diberi kemenangan. Semua 1, 2, 3, kemanapun pergi diberi kemenangan. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Ya saudara, jadi itulah pengurapan yang berdampak luar biasa atas Daud. Dia menjadi pemberani, penyembah, pemenang. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah tentang Roh Kudus itu sendiri. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dikatakan begini,
tetapi kamu mempunyai pengurapan dari yang kudus, dengan demikian kamu mengetahui segala sesuatu. Kalau tadi adalah Daud, pemberani, penyembah, pemenang. Sekarang berbicara tentang kita, Bible menyebutkan bahwa saudara itu mempunyai pengurapan. Jadi siapapun saudara mempunyai pengurapan oleh roh itu. Nah, roh itu selalu disimbolkan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Saya akan expose roh disimbolkan dalam 4 simbol roh. Yang pertama adalah angin. Gambarnya kayak apa angin? Oh ya. Yohanes 6 ayat 63 berkata begini, firman yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi disebutkan di sini tentang angin itu, digambarkan roh itu seperti angin dengan simbol angin, udara, nafas, roh, kehidupan. Jadi disebutkan di Yohanes 6 ayat 63, roh dan hidup. Jadi ketika kita memiliki roh itu, saya percaya bahwa ada sesuatu yang menghidupkan. Lalu di Yeskiel disebutkan tentang tulang-tulang belulang yang berserakan, yang gambaran adalah orang Israel. Lalu dari 4 penjuru mata angin berhembuslah. Lalu hiduplah mereka menjadi pasukan yang berderak. Saya rindu saudara, siapapun saudara, oleh karena Roh Kudus, oleh karena urapan Tuhan, hidup yang mati jadi hidup. Katakan amin. Cepat saja sekarang. Disimbolkan juga dengan api. Gambarnya kayak apa api? Oke. Di Matius pasal 3 ayat 11, dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dua kata, tetapi ini adalah sangat berkaitan. Tadi roh dan hidup, udara, angin, nafas, roh yang memberi hidup. Di sini adalah roh dan api. Api ini, roh digambarkan sebagai api, itu membakar kebekuan. Jadi membuat yang beku, yang dingin menjadi cair, menjadi glowing, menjadi entusiasme, punya entusiasme. Karena ada api, semangat. Tadi saya bicara ke salah satu rekan, orang miskin jadi sukses ada. Orang jelek jadi sukses ada. Orang cacat jadi sukses ada. Yang tidak ada dan tidak pernah akan ada adalah orang malas. Karena sukses adalah hak semua orang kecuali orang malas. Saya sangat percaya, saudara, ketika engkau kena Roh Kudus, engkau menyala-nyala, engkau bekerja dengan semangat, engkau beribadah dengan semangat, engkau lakukan pelayanan dengan semangat, ada fire of love, api cinta kepada Tuhan yang membara, bukan dingin-dingin, bukan suam-suam. 2. Satu lagi, Roh Kudus disimbolkan sebagai air. Yohanes 3 ayat 5, di kalimat tengah, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. 2 kata, tetapi ini adalah sebuah keterkaitan. Roh itu digambarkan sebagai air. Except a man be born of water and of the Spirit. Roh, air. Nah, air itu sendiri, saudara, membersihkan, menyegarkan. Saya rindukan kena
kuasa Roh Kudus, dibersihkan berangkat dari cara berpikir yang bersih, menghasilkan perkataan yang bersih, dan kemudian tindakan yang bersih, dan menyegarkan. Saya rindu Roh Kudus, urapan Tuhan menyegarkan kehidupan saudara. Dan yang paling akhir sekarang, disimbolkan sebagai urapan minyak urapan. Dan minyak urapan ini, pemakaian minyak ini untuk peneguhan resmi saat seseorang dianggap layak, cocok menerima tugas Nabi Imam Raja. Nabi Imam Raja sebelum dianggap cocok untuk menerima tugas itu, seseorang tersebut, dia diurapi. Setelah diurapi, dia dianggap cocok, dia jalankan tugas. Nah, kalau saudara sekarang diurapi, dengan urapan itu engkau cocok untuk menjadi raja yang diberkati, imam yang melayani, nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Ayo kita tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ayat terakhir ya, mari kita baca di 1 Tawarin 16 ayat 19. Berkata begini, ketika kamu berjumlah sedikit, ini Yahweh mengingatkan kepada Israel. Ketika kamu berjumlah sedikit, bahkan sangat sedikit, dan mengembara di sana, di padang belantara, dan mereka berpindah dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu kepada suku bangsa yang lain. Dia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Ya, karena mereka, dia telah murka kepada raja-raja. Jadi Israel ini sedikit toh. Tapi karena Tuhan menyertai, walaupun pindah, karena Tuhan menyertai, tidak dibiarkan siapapun untuk mengganggu mereka. Ayat 22 sekarang. Janganlah menyentuh orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Saudara-saudara, luar biasa kan di sini. Ketika engkau mendapatkan pengurapan, Yahweh sendiri berkata, Tuhan tidak suka engkau disentuh. Tuhan tidak suka engkau diperlakukan jahat. Ada pembelaan yang luar biasa untuk orang yang diurapi olehnya. Mari kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Jadi bukan hanya Daud saja yang diurapi, menjadi pemberani, penyembah, pemenang. Sekarang Roh Kudus memberikan kepada saudara kesempatan untuk engkau juga seperti nama Yesus Kristus, Yesus yang diurapi, Yesua HaMasiah. Masiah itu yang diurapi, Yesua yang diurapi itu. Sekarang giliran saudara. Seberapa banyak saudara yang hadir pada malam hari ini, pastikan engkau terima berkat yang luar biasa malam hari ini. Kita bersorak-sorai meriah. Ayo kita berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Puji Tuhan. Oh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah
perlu. Kau terutama di hidup. Semua katakan bekerja. Bekerjalah Mari kita angkat tangan bersama saudara. ya Roh Kudus, Minta haleluya. bertatalah lebih lagi. Amin. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Saya undang rekan-rekan yang sudah ditunjuk untuk pelayanan pengurapan maju ke depan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah pujian ini menjadi doa kita ya. Berkaryalah Tuhan dalam hidup kami. Seperti angin yang menghidupkan, yang mati jadi hidup. Memberikan roh, breath. Tulang-tulang yang berserakan saja jadi hidup. Seperti api yang memberi solusi atas kebekuan. Sehingga ada semangat fire of love di keluarga, di rumah Tuhan, di tempat kerja ada semangat, tidak malas, tetapi engkau menyala-nyala di dalam Tuhan. Seperti air yang membersihkan, yang menyegarkan. Dan dengan minyak urapan. Seperti minyak urapan. Yang meneguhkan bahwa engkau itu tidak akan ditinggalkan. Dan tidak akan dibiarkan orang menyentuh saudara, berbuat jahat kepada saudara. Yang percaya, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Tuhan, anak-anakmu mengangkat tangan, melambaikan tangan kepada Tuhan. Mereka percaya berita ini. Sehingga bukan hanya Daud saja yang menjadi pemberani, menjadi penyembah dan pemenang. Tetapi semua anak-anakmu yang ikut pengurapan ini, baik yang di bawah maupun yang di balkon. Bubuhkan kuasa-Mu atas minyak urapan ini Tuhan. Jika dioleskan di dahi umat-Mu, yang Kau firmankan ini digenapi atas mereka semuanya. Dalam nama Yesus. Dan Engkau memberikan kepada mereka kemampuan untuk menabur, kemauan untuk menabur, dan Engkau memberikan kepada mereka keajaiban dari tuaian. Sehingga siapapun pulang dari tempat ini sungguh-sungguh alami tuaian seperti firman yang disampaikan pada hari Minggu kami alami setelah diurapi ini. Kami terima dalam Kristus Yesus Tuhan. Bekerjalah Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Silakan maju ke depan, saudara yang ingin diurapi. Yang di balkon, saudara tetap di atas ya. Kita akan naik ke atas. Silakan ada rekan-rekan yang melayani di atas. Puji Tuhan. Mengerti hatimu, berjalan dalam
kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kau yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Semua katakan. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Jamah umat-Mu ya Tuhan. urapan-Mu, Mereka sudah terima urapan. lawatan-Mu.
Allah seperti yang kau firmankan. Haleluya, 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 haleluya. Kau terutama di hidupku. Sekarang saudara katakan, bekerjalah. Lebih kuat lagi. Inilah doa kami Tuhan. Engkau hadir. Engkau melawat. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Terutama di hidupku semua. Bekerjalah. Ya Roh Kudus. Oh haleluya. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama. Kau terutama di hidupku. Kau terutama. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu, buat kebenaran firman-Mu, buat urapan yang baru bagi setiap kami. Tiba saja kami akan memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur kami memberinya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, harapan umur yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita akhiri sama-sama dengan sukacita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama dengan satu suara nyanyikan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Katakan, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Mari semuanya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Sama-sama kita serukan, Yesus Tuhanku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan dengan sukacita di hadapan-Nya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi. Mari angkat kedua tanganku bersama-sama, come on. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Here we go. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tercurah bagi setiap kita pada malam hari ini.
tiada berkesudahan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dengan sukacita. Kita tinggikan Dia, agungkan Dia. Yesus Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang berangkat kasih-Nya, angkat tanganmu, katakan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Katakan bersama-sama. Yesus Tuhanku, na 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 na. Lambaikan tanganmu di harapannya. Haleluya. Oh, oh, One more time. Hey. na 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 na. Dengan satu suara surga. Yesus Tuhanku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk urapan yang baru yang menyegarkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya jemaat Tuhan di tempat ini semuanya mengalami urapan yang baru yang mematahkan semua kukuk perhambaan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu, Senior Pastor Ishak Hariswantoro yang telah Kau urapi untuk menyampaikan kebenaran ini dan mengurapi kami semuanya. Terima kasih untuk Pastor Hana, di mana Engkau telah memakai dia untuk membawa kami masuk di dalam penyembahan. Terima kasih untuk firman-Mu yang ditaburkan oleh Pastor Kiki. Terima kasih untuk semua yang telah kami terima malam hari ini. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa, kami bersyukur, mari jemaat Tuhan. Sebelum kami kembali ke tempat masing-masing, angkat tanganmu, terima berkat dari surga. Haleluya. Turunlah atas kami semuanya berkat Bapa Yahweh. Di dalam anugerah Tuhan Yesus HaMasiah. Di dalam anugerah, di dalam pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Roh Kudus. Menyertai-Mu saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan, amin.